Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hamidian Putri Aji. Saya akan menjelaskan tentang metode simplex linier, yaitu ini. Ada sebuah perusahaan memproduksi celana dan baju. Keuntungan masing-masing produk adalah keuntungan celana adalah 40.000, keuntungan baju adalah 30.000. Perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya sebagai berikut. Sumber daya celana, ini ada sumber daya mesin dan tenaga kerja. Ini celana, mesinnya ada 2 tapi tenaga kerjanya 1. Baju, mesinnya ada 1, tenaga kerjanya 1. Kapasitasnya celana 100, baju 80. Saya akan menjelaskan, kita akan menyelesaikan metode simplex ini. Kita akan menentukan fungsi tujuan. Maksimum Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2. Terus penyelesaian kedua, menentukan fungsi kendala. Kendala yaitu X1 plus X2 lebih kecil dari 100. X1 plus X2 lebih kecil dari 80. X1 plus X2 lebih besar dari 0. Kita akan mengubah bentuk ke bentuk standar. Penyelesaian ketiga, mengubah ke bentuk standar. Tambahkan variabel slack, yaitu S1 dan S2. Slack 1 dan slack 2. Begini caranya. 2 kayak ini, terus ditambahin gini, 2x1 plus x2 plus s1 plus s2. Oh, ini s1 salah. Sama dengan 100. Ini x1 plus x2 plus S2, X2 plus S2 80. Kita akan menyelesaikan keempat, yaitu
kita bikin tabel simplex awal. Tabel simplex awal itu apa? Kayak gini. 4. Tabel simplex awal. Keliru. Maaf. Simplex awal. Yaitu apa? Basis. Ini S1, S2, dan Z. Ini X1, X2, S1, S2, dan RHS. Kita akan menjelaskan tentang metode penjelasan 5, yaitu menentukan variabel masuk. Variabel masuk itu kayak gimana, Kak? Kalau kayak gitu, kita cari nilai paling negatif pada baris Z adalah min 40, yaitu X1 masuk basis, yaitu masuk basis ya. Kita akan menentukan variabel keluar. Variabel keluar itu sama kayak variabel masuk, tapi bedanya apa? Bedanya itu kalau variabel keluar hitung remix, yaitu basis 1 sama basis 2 itu dipertemukan. Jadi itu disamadengankan dari rasio terkecil dari basis kedua itu, yaitu sama dengan keluar basis gitu guys. Ini kan masuk basis. Nanti yang kedua nih, yang penyelesaian ke-6 ini menentukan variabel keluar. Jadi kita catat dulu, dari itu kita lanjut. Nah, kayak gini. Bentar ya. Kayak gini. Menentukan variabel keluar. Hitung rasionya. Kan tadi kan di sini kan basisnya berapa? Basis 1 berarti 100 dibagi 2. Kalau basis 2 berarti 80 bagi 1. Bagi 1 ini ya. Berarti rasio terkecil yaitu 50. Kenapa? Soalnya 100 itu dibagi 2 ini. Berarti S1 adalah keluar basis. Keluar basis, oke? Kita akan menjelaskan total setelah iterasi tersebut. Nah, ini kita udah menghitung tabel setelah iterasi. Jadi kita kayak ini basis, ini X1, S2, Z, X1, X2, S1, S2 kapasitasnya 1. Ini X1-nya nih. X1-nya 1, tadi kan di sini 2. Di sini 2, di sini 1. 1 0 0. X1-nya, X2-nya 0,5, 0,5. Kenapa Kak 0,5? Soalnya ini kan di sini 1, guys. Di sini 1 karena tadi dibagikan di sini ya. Lalu di sininya S1-nya 0,5, di sininya min 0,5 karena di sini 0. Di sini 0. Di sininya 20. Di sininya S2-nya 0, 1, 0. 0, 1 ya. Soalnya di sini Z 0, Z 0,
min 10 min 20 sama 0 sama dengan 2000. Itu kita lanjut ya. Kita lanjut penjelasan ke-8. Iterasi berikutnya yaitu variabel masuk dan variabel keluar. Yaitu apa? Variabel masuknya berapa? Variabel masuknya itu X1. Variabel keluarnya apa? Variabel keluarnya itu adalah S2. Oh, variabel masuknya X2. Variabel keluarnya X2. Jadi gini guys. Nah, ini kan variabel. Ini kan iterasi berikutnya. Itu adalah variabel masuk dan variabel keluar. Variabel masuknya itu apa? X2. Itu dicari lagi. Beda sama yang ini ya. Itu dicari lagi karena kita akan menyelesaikan kapasitasnya itu. Oke, kita akan menyelesaikan tabel optimal, yaitu optimal 9. Ini menjelaskan ke 9 ya. Jadi itu kita tulis dulu tabelnya ya, baru aku jelasin. Oke, kita penjelasan ke 9 yaitu tabel optimal. Kan di sini tadi kan ada tabel setelah iterasi. Ini bikin tabel lagi adalah tabel optimal. Tabel optimal itu karena di sini itu kita cari variabel masuk X2 sama S1. Variabel masuk dan keluar X2 sama X1. X2 sama S2. Nah, jadi gini. Ini ya basis. S1-nya tadi berapa? 1 kan? Ini jadi 1. Terus di sini pancet 0, di sini 0. Nah, baru nih X2-nya di sini 0, di sininya 1 karena kan X2-nya di sini. S2-nya nih di 1. Ini 0, Z-nya S1 1 min 1 sama 10. S2-nya nih baru. S2-nya min 1, S2-nya 2 sama 20. Kapasitasnya 20, 60 sama 2600. Itu. Jadi kesimpulannya itu ini kesimpulan ini aja deh, jika kalian juga bingung miring ya. Oke, ini kesimpulannya X1 itu sama dengan 20 unit, X2 sama 60 unit. Jadi keuntungan maksimum semua yaitu Z yaitu Rp2.600.000. Jadi sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.